Halo semuanya, salam Aquatic Freak. Pada video kali ini, gua mau ngejelasin sedikit tentang proses dari pembuatan megatank di kediaman Kang Irfan Hakim. Jadi sebelumnya gue mau mengucapkan banyak banget terima kasih untuk Kang Irfan Hakim dan juga seluruh kru The Hakims yang sudah teramat sangat banyak membantu perkembangan channel YouTube kita ya, The Aquatic Freak. Nah, jadi gue mewakili tim dari The Aquatic Freak ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan kerjasama yang sudah kita jalin ya selama 1 minggu terakhir ini, dan juga khususnya kepada kalian subscriber baru gua dan juga penonton setia dari The Aquatic Freak. Oke, jadi begini, gua mau menjelaskan sedikit tentang pro dan kontra yang ada di akuarium ini ya. Jadi seperti yang kalian ketahui bahwa megatank ini awalnya lebih dominan dinikmati oleh para pecinta ikan-ikan besar ya, termasuk Kang Irfan itu sendiri. Udah kayak begitu, perubahan ini sedikit banyak menghasilkan pro dan kontra. Nah, baik itu yang pro ataupun yang kontra ini akan saya bahas sedikit ya. Jadi dari sudut orang-orang yang pro, itu jelas mungkin para pecinta dari layout ya, layout atau mungkin lebih top disebut aquascaper pada umumnya, karena kan kita ini lebih maniak desain ya dalam tanda kutip, jadi mungkin lebih condong ke arah layout. Nah, sedangkan kalau yang kontra ini kebanyakan pecinta ikan, khususnya predator. Jadi tahu sendiri sebelum dirombak, megatank itu lebih dominan ke view dari ikan-ikannya itu sendiri ya, ketimbang layout yang ada di dalamnya. Jadi lebih mengutamakan jumlah ikan, kesehatan ikan, size ikan, dan kelangkaan ikan, pokoknya segala sesuatu tentang ikan ya. Jadi bukan hanya layout gitu. Jadi di kesempatan ini di samping dari tragedi kematian ikan yang ada di akuarium megatank ini, Kang Irfan memang sudah berencana ingin merubah konsep ya, ingin merubah konsep, tapi beliau belum tahu gimana gitu, maksudnya apa yang mau diubah gitu kan. Nah, kita sebagai aquascaper pada umumnya mendapatkan kesempatan untuk merubah konsep dari megatank tanpa maksudnya tuh tanpa permintaan khusus dari Kang Irfan. Jadi Kang Irfan itu dengan sangat murah hati memberikan kita membiarkan kita berekspresi, membiarkan kita berinovasi untuk merubah megatank sesuai dengan kapasitas kita. Nah, di dalam hati saya lebih ingin megatank ini dirubah menjadi sebuah ekosistem ya, mungkin paludarium atau aquascape pada umumnya ya. Cuma karena Kang Irfan juga masih condong ke arah ikan, walaupun beliau sebenarnya menerima masukan dan lain-lain ya. Jadi saya memutuskan supaya keinginan Kang Irfan itu masih bisa terlaksana dan konsep baru itu juga tetap ada, maka diambil jalan keluar, kita akan merubah itu menjadi sebuah biotop. Tentunya ikan predator masih bisa masuk. Nah, sekarang begitu awal proses rombak tank itu dimulai, yang pertama itu kita kan menyiapkan hardscape ya. Hardscape yang kita pilih ini kan kita menggunakan dominan kayu.
Jadi sebenarnya kita nggak ada ancur-ancur kita mau bikin, wah ini udah kita lukis, udah kita bikin apa segala macam, enggak. Jadi sebenarnya kita full otodidak, murni otodidak. Jadi Kang Irfan pesan kayu atas arahan saya, jadi kita pesan ke Bung Heru ya di daerah Cengkareng. Kita pesan ke beliau dan datang bahan. Nah di situ saya ngelihat ini kayu seperti ini dengan jumlah segini enaknya dibikin seperti apa gitu. Jadi tantangannya sebenarnya begini, kita masuk ke sana sebagai orang asing yang benar-benar memang baru terjun ke Megatank tanpa tahu sejarahnya. Ya kita hanya ngedenger sejarahnya dari beliau ya, siapa aja yang pernah masuk ke sana, siapa aja yang pernah merubah desain di sana, dan apa yang sudah terjadi di sana. Jadi kita benar-benar tanpa sejarah kita masuk ke sana, kita diberi kebebasan untuk berkreasi. Nah, saya hanya memberikan sedikit sedikit desain, sedikit kasaran gambaran desain di situ, dengan harapan desain yang saya bikin itu bisa match dengan keinginan Kang Irfan untuk memasukkan beberapa jenis ikan gitu. Jadi sejujurnya kita sudah sangat banyak sekali ngobrol ya sebelum kita ngelaksanain itu. Kita udah banyak sekali ngobrol tentang masalah konsep dan juga segala sesuatu ketentuannya. Maka dipilihlah sebuah konsep dengan pengorbanan dan juga kelebihan yang akan nanti diterima gitu kan. Nah begitu segala sesuatunya dimulai, kita upload di part 1, part 2, part 3, part 4, pro dan kontra mulai bermunculan gitu kan. Jadi saya dari sudut pandang aquascaper dan Kang Irfan dari sudut pandang pecinta ikan predator ingin menyatukan dua konsep yang berbeda di Megatank. Jadi supaya apa? Supaya Megatank yang memang slogannya ini milik semua penonton dari channel The Hakim bisa dinikmati baik dari sudut mata predator fish ataupun dari sudut mata aquascaper. Nah itu yang jadi tantangan kita sebenarnya gitu, tim The Aquatic Freak, gimana caranya nyatuin dua komunitas yang kemarin ini rame terus-terusan perang komen gitu. Jadi sebenarnya bukan kita nggak ngebalesin baik saya atau Kang Irfan tentang komen-komen kalian, jadi memang kita mantau. Cuma memang belum saatnya untuk kita terlalu banyak bicara gitu kan, karena dari segi hasil dan juga hasil akhir dan juga segala macam bukti dan lain-lain, faktanya juga kan kita belum bisa suguhkan gitu kan. Jadi kita hanya bisa berencana, kita hanya bisa melakukan sebuah proses gitu. Jadi supaya dua sudut pandang ini bisa bersatu gitu di Megatank ini gitu. Jadi itu yang sangat menarik di kejadian ini ya. Jadi segala sesuatunya mungkin seperti secara kebetulan. Jadi dari saya pertama kali bikin di tempatnya Mas Baim, kebetulan Kang Irfan main ke sana dan melihat. Begitu beres dari sana tiba-tiba ada kejadian akuarium Kang Irfan ikannya pada mati, dan secara kebetulan juga saya bertemu dengan Kang Irfan di situ. Jadi seperti ada chemistry yang memang sudah seharusnya terjadi ya gitu. Jadi mudah-mudahan di proyek kali ini kita mungkin tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang ya, tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang, tapi setidaknya apa yang kita coba lakukan di proyek kali ini sudah maksimal untuk menyenangkan, atau bukan menyenangkan ya, mencoba menyatukan ideologi dari kedua kubu gitu, kedua sudut pandang gitu. Jadi mudah-mudahan kalian semua mengerti bahwa ada kesulitan dan juga ada kemudahan di sini gitu. Jadi memang ini yang membuat tontonan ini menarik untuk terus kalian simak gitu. Jadi prosesnya masih panjang. Nanti kita akan terus update baik dari kita secara teknis ataupun Kang Irfan. Jadi Kang Irfan lebih ke on the spot ya. Jadi maksudnya apa yang terjadi di sana, mau dramanya apanya, semuanya ada di channelnya Kang Irfan. Kalau kita mungkin lebih ke teknisnya aja gitu, lebih ke detailingnya aja gitu. Jadi menarik untuk
terus kalian simak gitu, penonton setia Da Hakim dan juga Da Aquatic Freak. Sekali lagi kami berterima kasih atas eksistensi kalian semua untuk terus menonton dan mengikuti perkembangan dari Megatank ini, karena memang dari awal juga kita udah bilang Megatank ini milik kalian bersama. Jadi kita hanya mungkin walaupun saya bikin, Kang Irfan owner, tapi setidaknya Megatank itu ada karena kalian. Karena kalau nggak ada subscriber, nggak ada penonton juga mungkin Megatank nggak akan ada gitu, repot, ribet ya gitu. Oke, jadi kita akan melihat cuplikan beberapa video pembuatan ya dari timelapse dari akuarium Megatank. Jadi dari awal dikosongkan sampai kondisi terakhir Rasket udah finish ya gitu. Oke, salam Da Aquatic Freak.